Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my students. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Miss. Afternoon, Miss. Kedengaran suara Miss? Can you hear my voice? Kedengaran, Miss. Kedengaran, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. How are you today? I'm fine, Miss. How about you? Oh, I'm so very good. I'm so very well. I'm so very excited to teach you. Okay. Yang belum hidupi kameranya bisa hidupi ya. Open your camera. Okay, before we start our lesson, let's pray based on our religion that will lead by Aldino. Please, Aldino. Oke, Miss. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you, Dino. So, udah masuk semua. Ada yang belum masuk? Temennya? Coba dilihat dulu. Udah masuk semua sepertinya ya? Arianti belum, Miss. Ada yang belum, Miss? Sama siapa? Abi. Oh, mereka dua ya. Ya udah nanti mungkin mereka masuk ya. Semoga mereka masuk lah. Soalnya belum ada sih mereka minta admit-nya. Oke. I will call your name as absent today by one ya. Please listen and say answer present, Miss. Okay? Asni Ulmardia. Present, Miss. Yes. Random ya, acak aja ya. Yang Miss nampak aja ya. Kalau nggak nampak absen. Sri Wahyuni Patricia Sinaga. Yes, Miss. Maruli yang paling ganteng. Yes, Miss. Dan nama Pira. Mana kacamatanya? Present, Miss. Aldino. Present, Miss. Juwita. Present, Miss. Jumaida Saptorini. Jumaida. Bisa dengar suaranya? Jumaida. Oh, mungkin Jaringan mungkin tuh, Miss. Anggap hadir aja dah. Hadir. Oke, thank you. So, gimana perasaan kalian kita nih sekolah daring? Maksudnya how is your feelings that we are in online class gitu? Gimana perasaan kalian? Seneng nggak? Nggak seneng kayaknya? Capek, Miss. Capek ya. Terus Miss, gak ketemu teman-teman secara langsung. oh gitu. Ya. Sebentar ya. Ya, sorry for the distraction ya, my students, my beloved. Ya. Jadi ya nanti Miss kasih tahu ya kepala sekolah ya. Kalau perlu Miss tuh ke Jakarta doa ya biar supaya kita nih tetap muka ya. Udah ada vaksin kan di TV Miss tengok udah ada vaksin loh. Nanti kan disuntik kena vaksin lah. Nah, bagus. Ya. Oke. Pertemuan kemarin ada yang masih ingat kita belajar apa? Last meeting. Ada yang tahu masih ingat coretnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya masih ingat, Miss. Deskriptif ya. Ya Aldino apa tadi? Jui bilang deskriptif. Kamu Iya, bilang Miss. apa? Oh, saya kira kamu Sama, Miss, kayak Juwita. saya kira kamu bilang prosedur ya. Salah ya, prosedur, deskriptif. Oke, Miss di sini nggak mau galak-galak sebenarnya. Miss sayang kalian semua sebenarnya. Jadi kan kemarin kita kan last meeting udah belajar deskriptif, udah dikumpul tugasnya. Udah, Miss. Ya, Udah, Miss. Alhamdulillah. Miss. Terima kasih, thank you for the participation. Belum tutup ya sebenarnya. Kemarin kan mati lampu tempat Miss, jadi Miss belum sempat buka. Jadi Miss tengok nanti. Oke, aturan di kelas Miss itu gampang. Yang pertama kalian itu aktif Miss panggil. Kalau misalnya ada masalah dengan kameranya, dengan jaringannya nggak apa-apa matikan. Tapi untuk menghargai ya tengok aja Miss kan cantik kan? Cantik Miss kan? Cantik. Oke. Cantik. Iya. Maaf ya kok terpaksa ya. Terus kedua ya Miss
tanya kalian jawab. Terus jangan lupa bawa kamus ya, karena kan di rumah kan ya udah pasti punya kamus, pasti punya HP ya. Udah bagus. Jadi jangan lupa ya selama semasa COVID ini, don't forget to use masker, hand sanitizer, don't forget to use wash your hand. Ini sebenarnya agak nervous ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kalian tuh semangat. Oke, we will continue our lesson. Miss udah ngirim PPT-nya ke WA group. Udah coba dilihat, udah bisa download. Udah, Miss. Ya, bagus. Oke, open it ya sebagai as your guide. Terus open your book, buku dari pemerintah, buku besar kita, chapter 9, halaman 120 ya. Buka ya, itu materi kita. Oke, Miss akan buka langsung aja ke PPT-nya ya. Sebentar ya. Udah nampak? Udah, Miss. Oke. Ini sebagai brainstorming ya. Jadi kita memulai pelajaran sebagai brainstorming. Nah, so what is your opinion about this picture? Ini related ya, berhubungan dengan materi hari ini. Ada yang mengasihkan pendapatnya? Pahlawan, Miss, lagi ngomong di depan umum. Iya benar, itu tentang ya pahlawan. Siapa namanya? Ada yang tahu? Siapa namanya? Nggak tahu, udah mati aja lah kita nih ya. Pindah negara kita ya. Siapa namanya? Ayo, siapa yang tahu? Budi Utomo, Miss. Bung Tomo namanya ya. Benar Ya, Jadi ini kita hari ini akan belajar tentang berhubungan ya dengan sejarah tentunya. Jadi nggak cuman kalian belajar sejarah nggak? Dapat pelajaran sejarah nggak? Kelas 10 ini kan? dapat, Miss. Ya, 10 IPA 1. Dapat, Nggak salah Miss. masuk kan? Ya, dapat kan. Jadi kita hari ini belajar tentang ada berhubungan tentang sejarahnya, tapi ini versi bahasa Inggrisnya ya. Jadi kan sebagai motivasi kalian juga, seperti seseorang berkata, coba baca Dara Makfira. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, Miss, yaitu jas merah. Iya. Siapa yang berkata? Insinyur Soekarno, Miss. Insinyur Soekarno, Bagus. Miss. Ya, bagus. Jadi kita nih jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah ya, melupakan sejarah. Jadi inilah motivasi kalian belajar ini gitu. Kan memang dapat sih sejarah gitu, mata pelajaran sejarah, tetapi ini kan dalam versi bahasa Inggrisnya. Ya, motivasi kalian untuk dapat mengingatlah jasa-jasa pahlawan kita telah memerdekakan kita. Jadi ketika kalian berangkat ke Istana Maimun gitu, jumpa bule gitu, "Hai Mister," jangan sekali-sekali manggil Mister ya. Nanti kita nampak bodohnya ya. Jangan Mister. Apa manggilnya? Ada yang tahu? Bukan Mister dia. Manggil laki-laki. Malu nanti kita ngomong Mister. Panggil Sir. Panggil Sir. Mem, Sir gitu. Jadi tanyanya mungkin, apa sih sejarah Istana Maimun ini? Jadi kan misalkan kita udah belajar bahasa Inggris ya tentang sejarah ini. Nanti Miss kasih tahu judulnya. Jadi itu motivasi kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang mancanegara. Oke, hari ini kita akan, ini kompetisi dasarnya. Nampak? Nampak, Miss. Nampak kan? Oke. Nampak, Miss. Oke, nampak ya. Kalau kayak gitu berarti sebentar. Oke, kita lanjut ya. Kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ya. Kompetisi dasarnya kita membedakan fungsi sosial struktur tes terkait dengan peristiwa bersejarah sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian kita menyusun di konteksnya, kemudian IPK-nya kita
mengidentifikasi ya teks lisan. Nanti kita mengidentifikasi, menganalisis, terus kalian nanti membuat, terus kalian juga menampilkan. Ada yang ingin ditanyakan? No, Miss. Oke. No, Miss. Sudah, Miss. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini learning objektifnya bisa dibaca. Siapa yang ingin membacanya? Azmi, Miss. Silakan, Azmi. Dapat A nanti ya. Makasih, Miss. Berubah. Learning objective melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran task-based learning. Peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, membuat dan menampilkan teks recount tertulis sederhana tentang peristiwa bersejarah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaannya secara lisan dan tertulis dalam bahasa Inggris dalam interaksi dengan guru dan teman secara alami di dalam dan di luar kelas. Tentunya dengan mampu jujur, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, santun, dan bekerja sama, serta memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Oke, bagus ya. Jadi kita di sini ya seperti kita tahu dari tujuan kalian itu habis belajar ini apa. Masaan cuma nengok-nengok miss-nya aja, nengok-nengok PPT nggak dapat apa-apa. Kan nggak mungkin. Saya ngelamisnya bergaji gitu, kalian habis paketnya. Dapat paket dari pemerintah nggak? Dapat ya? Dapat, Miss. Dapat ya. Dapat, Dapat, Miss. Miss. Alhamdulillah ya, untuk kita itu sangat sangat berguna. Ya, baiklah kita lanjutnya dapat mengidentifikasi, menganalisis, membuat dan menampilkan. Ingat kita di sini harus mampu jujur. Jangan ujian tuh nggak usah naik-nanya nggak apa-apa sebenarnya. Jangan, nggak boleh naik-nanya ujiannya, Nak. Tanggung jawab, disiplin, percaya diri, santun, bekerja sama. Tapi kita juga memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Oke, nah inilah dia topik kita, historical context. Ada yang tahu apa itu historical context? Sebenarnya kita ini recontext, tapi ini spesifikkan ya ke historical, sejarah, tentang sejarah. Ada yang bisa ngasih pendapat? Pengertiannya? Ya, siapa yang mau? Juwita mungkin? Iya, Miss, mau nyoba ya, Miss. Ya. Jadi, Miss, menurut saya, historical recontext itu kayak menjelaskan atau menceritakan kejadian yang berbau sejarah, Miss, yang udah terjadi di masa lampau. Oh iya, bagus jawabannya. Oke, lanjut. Mungkin Sri Wahyuni Patricia ingin menambahkan. Saya belum tahu, Miss. Oh, belum tahu ya, sayang sekali. Maruli mungkin, yang paling ganteng Maruli kita ini. Sama juga, Miss. Tell ya? about history. Yes, Miss. Oke, thank you ya. Jawabannya bagus. Mungkin ini kalian pertama kali, tapi tidak apa-apa. Marilah kita belajar ya, supaya kita jadi tahu. Oke, apa itu? Coba dibaca. Historical context is text that explain in detail about historical event, ya, in the past, ya, di masa lampau. Jadi historical context ini ya seperti kalian bilang, dia menceritakan ya, mengasih tahu, menggambarkan tentang kejadian di masa lampau. Actually, especially about historical, sejarah ya, sejarah. Oke, lanjut. Social function-nya. Nah, ini Miss kasih tahu aja ya social function-nya. To inform the historical event to the readers and audience. Untuk memberitahu yang informasinya tentang kejadian bersejarah kepada pembaca dan penontonnya juga. Audience ya. Generic structure-nya ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya sepertinya. Miss jelaskan saja. Yaitu yang pertama, orientation, pendahuluan. Consists as the scan for audience by providing the background information. Jadi orientation ini pengenalan ya, pengenalan, pendahuluan dari cerita itu tadi, dari event itu tadi, kejadian itu tadi. Apa sih, gimana sih awalnya gitu? Apa sih, di mana sih gitu. Lanjut event-nya, nah ini rangkaian peristiwanya, kronologinya ya, dari awal sampai akhir gimana. Kan nggak mungkin tiba-tiba kita merdeka, awalnya kita nggak ngapa-ngapain kan nggak mungkin. Lanjut.
Reorientation ya, kesimpulannya gitu kan, untuk summarize-nya, untuk menyimpulkannya gitu, untuk apa kejadian-kejadiannya gitu, menceritakan kembali kesimpulannya juga bisa. Oke, language features-nya. Nah, pertama using simple past tense, subject plus verb plus complement ya, objek juga bisa, atau subject plus verb 2 plus complement, objek juga. And then using adjective. Udah tahu adjective itu apa? Kecepatan nggak, Miss? Apa ini? Jelaskan. Ada yang ingin Sifat ditanya? ya, Miss. Hah? Apa itu tadi? Adjektif tadi kata sifat ya, Miss. Nah, tadi yang ini ada yang ditanyakan nggak? Miss lupa tadi. Ada yang mau ditanyakan dari yang ini? Ada yang mau ditanya? Udah ngerti, Miss, saya, Miss. Udah ngerti? Kak, Miss. Ya, bagus. Memang 10 IPA 1 nih akselerasi semua ya. Terpilih. Memang. Bagus. Kan Senang. kami unggulan nih. Iya, Miss tahu kok. Makanya Miss senang masuk sini pinter-pinter. Amin. Using adjectives. Terus, and then using adverb of phrase. Ya, it means that tell where, why, and when, and how. Ya, di mana, kenapa, kenapa ya, di mana si Soekarno, di mana si Tomo ketika begini begitu. Lanjut. Time connective ya, time connective. Ini waktu ya, penghubungnya aja gitu. In the early morning, di pagi hari gitu. Tengah malam, midnight sale. Tahu midnight sale? Midnight sale tahu nggak? Jangan lupa Shopee besok ya, anak-anakku tercinta. Jangan lupa 12.12. Ini suka buka Shopee kan. Iyalah pasti. Lanjut action verbs ya, action verbs. Kayaknya kalian udah tahu lah action verbs ya. Karena kalian itu kelas terpilih, ada pinter-pinter lah kalian ini. Kata kerja ya, kata kerja yang ada tindakannya gitu. Seperti went, stayed, pergi, tinggal, membawa, memukul gitu. Oke, lanjut. Types of recontext. Nah, ini types-nya. Ada yang bisa baca? Coba. Siapa yang belum pernah ngomong ini? Miss mau nengok ini. Oh, Maruli lah, Maruli yang paling ganteng. Baca dulu Maruli. Senang kali Miss nengok Maruli nih. Baca Maruli. Okay, Miss. Types of recontext. The first is personal recount. This usually retell an event that writer was personally involved in. The second is factual recount or historical recount, recording an incident like a history, a science experiment, and police report. And the third is imaginative recount, writing an imaginary role and giving details of events like a day in the life of a pirate and how I invent blah blah blah. Thank you, bla 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 ya, that's right. Oke, thank you Maruli. Jadi ini types-nya ya, jenis-jenisnya. Ada personal itu tentang pribadi ya, personally, pribadi. Terus factual recount atau historical recount. Nah, kita akan bahas itu. Terus imaginative recount. Oke, kita lanjut. Nah, vocabulary nih. Jadi sebelum kita masuk teksnya, Miss mau kalian membacanya. Coba satu orang dulu. Aldino, coba baca Aldino. Yes, Miss. Ya, vocabulary-nya. Ini speaking ya, melatih speaking kalian ya. Vocabulary, remembrance, noun, artinya kekuatan militer. Surrender, verb, artinya menyerahkan. Weaponry, Yes, noun, artinya persenjataan. Deviant, adjective, artinya menantang. Drop, verb, memperlambat. Leaflet, selebaran. Anger, verb, membuat marah. Be betrayed, verb, atau dihianati. ya, ya. Siege, verb, mengepung. Reinforcement, it is noun, peringatan. Casualties, noun, korban. Hamper, verb, menjatuhkan. Militia, kelompok pejuang. Advance, verb, bergerak maju. Rally, verb, berkumpul untuk mendukung. Oke, bagus ya, good ya. Udah bagus. Memang inilah vocabulary. Ini kalian lihat ya, bisa dipoto juga. Saya kan udah buka juga kan, udah Miss kirim PPT-nya kan. Ini nanti sangat-sangat berguna ya, sangat-sangat berguna pas kalian mengartikan soal nanti ada teks soalnya. Oke, lanjut.
Nah, ini tentang pronunciation-nya ya. Tentang pronunciation-nya. Coba dibaca. Siapa yang mau baca? Dara Makfira mungkin? Coba ya, Miss. Soalnya ngerti tulisan-tulisannya itu, Ya, Miss. sama-sama kita belajar ya. Remembrance, bloody, surrender, weaponry, defiant, drop, leaflet, anger, and militia. Ya, udah bagus. Remembrance, bloody, surrender, weaponry, defend, drop, reflect, enter, militia. Oke, udah tahu kan vocabulary-nya, pronounce-nya. Nah, kita masuk ke soalnya ya. Teks maksud saya. Oke, masuk ke teksnya. The Battle of Surabaya. Nah, ini nanti berhubungan gitu. Apa judulnya? Pertempuran Surabaya. Mungkin bisa dibaca oleh Juwita. Satu paragraf aja. Nggak kelihatan. Bisa dilihat? Bisa. Oh, ini udah bisa, Miss. Miss. Ya, ini. Yang ini ya. Miss siapa yang baca, Miss? Juwita sayang, Juwita. Oke, Miss. Satu paragraf aja ya. The Battle of Surabaya. On 10 November, Indonesia celebrates Hari Pahlawan or Heroes Day in remembrance of the Battle of Surabaya, which started on that very date in the year 1945 and 1945. The bloody battle took place because Indonesians refused to surrender their weaponry to British Army. British Army at the time was part of the Allied forces. The Deflan Bung Tomo is the well-known revolutionary leader who played a very important role in this battle. Satu paragraf aja, Miss. Ya, satu paragraf lanjut mungkin Asmi bisa dibaca. Oh, mungkin dia ada masalah gangguan sepertinya ya. Yes, Miss. Ya, paragraf kedua ya Asmi. It all started because of a misunderstanding between British troops in Jakarta and those in Surabaya, under the command of Brigadier Brigadier Malabi already had an agreement with Governor of East Java, Mr. Surya. The agreement state that British would not ask Indonesian troops and militia to surrender their weapons. Yes. Okay, next Dara. However, a British plane from Jakarta dropped leaflets all over Surabaya. The leaflet told Indonesian to do other based on 27 October 1945. This action angered the Indonesian troops and militia leaders because they felt betrayed. Udah, oke, kita lanjut. Nanti ya, kita artikan sama-sama. Ini kita baca dulu. Oke, on 30 October, ini Mas yang baca, 1945, Brigadier Malabi was killed as he was approaching the British troops post near Jembatan Merah, Orit Bridge, Surabaya. There were many reports about the death, but it was widely believed that the brigadier was murdered by Indonesian militia. Looking at the situation, Lieutenant General Sir Philip Christensen brought in reinforcements to siege the city. In the early morning of 10 November 1945, bisa dilanjut, Maruli, paragraf keduanya. Yes, ma'am. Miss. Ya. Miss belum nikah ya, jangan panggil ma'am. Ya, paragraf keduanya. British troops, in the early morning of 10 November 1945, British troops began to advance into Surabaya with cover from both naval and air bombardment. Although the Indonesian defended the city heroically,
The city was conquered within 3 days, and the war battle lasted for 3 weeks. In total, between 6,000 and 16,000 Indonesians died, while casualties on the British side were about 600 to 2,000. That's it. Okay, thank you. Last paragraph, Aldino. Aldino or Aldino? Ordino. Aldino, Dino, Aldi bisa, Miss. Oh, banyak nama kamu ya. Oke, lanjut. lanjut. Battle of Surabaya caused Indonesia to lose weaponry, which hampered the country's independence struggle. However, the battle provoked Indonesia and international mass to rally for the country's independence, which made this battle especially important for Indonesian national revolution. Oke, good. Oke, yang pertama ya, kita balik lagi. Sebentar. Oh. Nanti kita artikan dulu ya. Udah ngerti belum sih artinya apa? Udah ada yang ngerti? Belum, Miss. Banyak kali, Miss. Belum, Miss. Tapi akselerasi. Gimana ini? Siapa bilang akselerasi tadi? Miss lah. Miss yang bilang akselerasi. Oh gitu, namanya 10 IPA 1. Gurunya pun akselerasi lah, Miss. Iya, Miss stop share dulu ya. Sebentar. Oke, Miss share lagi ya, sharing lagi sebentar. Biar kita artikan sama-sama. Oke, jadi on 10 November, Indonesia itu paragraf pertama bisa diartikan. Indonesia merayakan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November itu untuk memperingati pertempuran Surabaya yang dimulai tanggal itu di tahun 1945. Kemudian pertempuran berdarah ini, nah the bloody battle, nah ini nanti kita akan identify ya sama analisis. Jadi dilihat ya, sama-sama kita artikan. The bloody battle, pertempuran berdarah ini terjadi karena orang Indonesia menolak menyerahkan persenjataan. Refuse. Nah, refuse jadi menolak, surrender, menyerahkan weaponry persenjataan mereka kepada tentara Inggris. Nah, tentara Inggris ini pada saat itu bagian dari sekutu, Allied Forces. Nah, ini sekutu artinya ya, sekutu. Bung Tomo yang pemberontak adalah pemimpin revolusioner. Dia pemimpin revolusioner terkenal yang memainkan peranan sangat penting di pertarungan ini. Mungkin paragraf keduanya bisa diartikan, siapa yang mau mengartikannya? Saya, Miss, mau coba, Miss. Okay. Ya, dapat A semuanya ya. Aldino dulu, Aldino. Dara nanti paragraf 3. Oke, Miss, saya akan coba artikan. It all started, itu dimulai karena of misunderstanding, karena kesalahpahaman antara tentara Inggris di Jakarta dan yang ada juga di Surabaya, di bawah komando Brigadir WWS Malabi. Brigadir Malabi sudah menyetujui atau membuat sebuah kesepakatan dengan pemerintah East Java, Mr. Surya, Jawa Barat ya, Jawa Barat. The agreement stated Jawa Timur. Perjanjian Jawa Timur ya, sejak kapan? Jawa Timur. Oke, Jawa Timur, Miss. Oke. The agreement stated that British would not ask Indonesian troops. Jadi the agreement, perjanjian tersebut mengatakan bahwa British atau Inggris would not ask, nggak akan minta Indonesia, tentara Indonesia dan militernya untuk menyerahkan senjata-senjatanya. Iya, bagus ya Dino, good. Oke, lanjut. Bagus Dara, ya, Miss ya. Itu on the spot loh, Miss, on the spot. Iya, bagus loh, bagus sekali. Memang akselerasi nih, seneng kali Miss ya. Lanjut Dara. Oke, Miss. However, namun a British plane from Jakarta dropped leaflets all over Surabaya. Sebuah pesawat Inggris dari Jakarta menjatuhkan selebaran di seluruh Surabaya. The leaflet told, selebaran tersebut, Ya. Lanjut.
told Indonesian to do otherwise on 27 Oktober 1945. Jadi selebaran tersebut memerintahkan orang Indonesia untuk melakukan sebaliknya pada tanggal 27 Oktober 1945. This action angered the Indonesian troops and militia leaders because they felt betrayed. Tindakan ini membuat marah pasukan Indonesia dan pemimpin militer karena mereka merasa dihianati, Miss. Memang kurang ajar memang ini ya. Mungkin sejarah itu ya. Coba, oke, lanjut ya. Sebentar. Oke, on 30 Oktober, Jumaidah mungkin bisa dibaca, Nak? Yes, Miss. Ya, artikan ya. On 30 October 1945, Ya. Oh, mungkin hilang suaranya ya. Mungkin kehilangan suara nih sepertinya ini. Mungkin jaringannya ya. Ada yang bisa dibantu, ada yang bisa membantu ini. Mungkin Sri Wahyuni Pratisya bisa dibaca, diartikan sama-sama. as he was approaching Oh, the masih British sepertinya. troops post near Jembatan Merah. Alright, right? Iya, Brought in reinforcements to siege the city. iya. Oh, iya. Iya, Rini. Oke, thank you, Rini. Bisa diartikan? Siapa yang mengartikannya? Si Wahyuni, masih ada orangnya, Nak? Masih, Miss. Yang on 30 Ini. Oktober kan, Miss? Iya, ini yang Miss tandain ya. On 30 Oktober 1945, pada tanggal 30 Oktober 1945, Brigadir Malabi terbunuh ketika sedang mendekati pos pasukan Inggris di dekat Jembatan Merah. Ada banyak laporan tentang kematian tersebut, tetapi diyakini secara luas bahwa Brigadir dibunuh oleh militi Indonesia. Melihat situasi ini, Letnan Jenderal Sir Philip Christison membawa bala bantuan untuk mengepung kota. Ya, thank you ya. Bagus. Nah, kita lanjutkan. Juwita, masih ada orangnya, Nak? Masih, Miss. Oke. In the early morning kan, Miss? Iya. Pada pagi hari tanggal 10 November 1945, Sorry. pasukan Inggris. Kenapa, Miss? Sebentar ya. Gak nampak, Miss. Iya, sebentar. Memang seperti ini laptop Indonesia ya, Nak. Lanjut. Laptop Miss aja nih itu. Oh, makasih ya. Belikan dulu. Lanjut ya, Miss. Iya. Pada pagi hari tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris mulai memasuki Surabaya dengan perlindungan dari pengeboman laut dan udara. Meskipun orang Indonesia mempertahankan kota dengan gagah berani, kota itu ditaklukkan dalam waktu 3 hari dan seluruh pertempuran berlangsung selama 3 minggu. Secara total, ada 6.000 dan 16.000 orang Indonesia tewas, sementara korban di pihak Inggris sekitar 6.000 sampai 2.000. Iya, bagus. Terima kasih, Jui. Nah, kita di sini sudah tahu ya. Banyak sekali orang lah. Orang mati ya, 16.000. 16.000 loh. 6.000 kan 16.000 orang Indonesia yang mati gitu. Itu banyak loh. Gitu. 100 orang aja dia sesak nggak kalian di mall-mall itu? Dia sesak kan 200 orang, apalagi 16.000. Cucu kakek nenek kita mungkin ya. Lah, sedih sebenarnya nengok sejarah Banyak ini. kali lah itu, Miss. Banyak kalah memang kan. Nampak kalau Medan kita ini. Coba lanjut lagi yang terakhir. Siapa lagi yang kita suruh Azni. Masih ada orangnya, Nak? Azni. Oh, masih ada di sini dia. Masih Miss Ya, masih. Miss ya, bukan mem. Oke, yang terakhir coba diartikan yuk kita sama-sama. Asli ngartikan Miss Iya, sama-sama kita yuk. yang paragraf terakhir ya. Iya. Bentar ya Miss. Ya.
Pertempuran Surabaya ya, pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya. Iya, iya. Battle of Surabaya caused Indonesia to lose weaponry which hampered the country's independence struggle. Iya, iya. Artinya pertempuran Surabaya menyebabkan Indonesia kehilangan persenjataan yang menghambat perjuangan kemerdekaan negara. Ya. Namun, gede, salah. However, the battle provoked Indonesian and international mass to rally for the country's independence, which made this battle especially important for Indonesian national revolution. Ya. Namun pertempuran tersebut memprovokasi massa Indonesia dan internasional untuk bersatu demi kemerdekaan negara yang membuat pertengkaran ini sangat penting bagi revolusi nasional Indonesia. Ya. Bagus, terima kasih, thank you for the participation ya, semuanya sudah mau membaca, mau mengartikan kita sama-sama. Memang sedikit lebih kurangnya, mungkin ada beberapa pronunciation yang salah, itu masih maklum, masih kelas 10, masih kita bisa tingkatkan lagi, oke? Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Bentar. Oke, generic structure-nya, ayo. Apakah sudah pas ini generic structure-nya? On 10 November sampai years 1945, apakah itu events? Events, orientation, atau reorientation? Ini udah salah atau benar? Orientation tuh, Miss. Orientation, ya Maruli. Pinter, bagus. Ini orientation ya, pengenalannya. Tadi kan sudah kita artikan ya, ini pengenalannya. Kapan? 10 November. Indonesia celebrate Hari Pahlawan gitu. Inilah dia mau menceritakan ini gitu. Apa sih yang terjadi di 10 November ini? Kenapa sih manusia-manusia people in Indonesian citizen, resident in Indonesia want to tell about this gitu. Apa sih yang mau diceritakan? Kemudian ini eventnya, the bloody battle until 600 to 2000 itu events. Jadi ini sengaja ya, memang buat gini supaya kita berpikir gitu. Walaupun siang hari kalian jangan lupa minum. Udah sarapan. Udah makan siang kan semuanya? Belum, Miss. Kasihan kan. Belum, Miss. Miss. Ayo Asni yang bayar nih ya. Makan siang gitu ya. Loh, kok Asni? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang terakhir. The Battle of Surabaya caused Indonesia to lose ya weaponry. Nah, terakhirnya ya, pertarungan ini menyebabkan Indonesia kehilangan ya, Indonesia kehilangan persenjataannya ya. Inilah akhirnya gitu, kesimpulannya. Akhirnya gimana dari cerita itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini nggak bisa nampak ya, nggak jelas sekali ya. Nggak jelas kan? Sebentar ya, Miss. Ini aja. Nah, ini udah nampak. Kita mau nganalisis. Nampak? Nggak jelas, Miss. Yang ini sekarang. Belum, Miss, nggak jelas. Nggak jelas, Miss. Nggak jelas ya. Coba, Miss besar lagi ya. Ini nampak? Nampak tulisannya? Lumayan, Miss. Udah lumayan. Ini kayaknya udah paling besar nih. Mungkin layar HP kalian mungkin bisa dibesarin lagi gitu. Ya. Pendek-pendek kali, Miss. Iya? Melebar-lebar dia, Miss. Iya, biar nampak. Ini kan teksnya agak panjang. Nah, kita mau nganalisis language features-nya. Tadi ada apa aja? Past tense, adjectives, adverb of phrase, time connected, sama action verbs. Nah, coba kita analisis past tense-nya. Ada took, ada start, ada had, ada felt, was killed, played,
Nah, itu past tense ya, berbentuk kata kerja kedua. Mungkin ada lagi, mungkin believed ya. Nih, yang warna inilah, pokoknya warna pink. Nampak? Tulisannya? Nampak, Miss. Nampak, Miss. Oke, bagus. Memang akselerasi nih ngeri emang. Provocate ya, ini Miss. Ini begin termasuk nggak? Bab 2. Termasuk nggak? Termasuk, Miss. Termasuk. Bagus, termasuk. Sekalian juga kita tambah-tambahi ya. Kita tambah-tambahi. Kemudian ini drop termasuk nggak? Past tense. Yang mana, Miss? Nampak? Yang Miss ini, nampak? Enggak, Miss. Nggak Nampak, nampak? Miss. Oh, nggak nampak. Ini nampak nggak tabelnya? Tabelnya nampak? Tabelnya nampak, Miss, tapi kursor Miss nggak nampak. Oh, nggak nampak kursor saya ya. Oke lah, kita yang ada aja lah ya. Coba adjektifnya apa Dino? The bloody battle. Important, penting. Betray. Tadi apa betray? Terhianati ya? Tersakiti ya? Sebelah dua. Terhianati, Miss. Oh, bagian darah tadi ya. Miss masih ingat loh. Miss ini juga dulu akselerasi sebenarnya. Lanjut. Pantasan Miss ngajar kami. Iyalah. Bayarannya mahal kok. Lanjut. Adverb of phrases. Nah, ini tadi yang di mana, kenapa, kapan ya. On 10 November. Terus British Army at the time was part of the Allied forces in Jakarta, endorsed in Surabaya, in total. Nampak yang Miss bilang? Yang warna hijau dia. Nampak, Miss. Nampak, Miss. Time connected. Ya, bagusan anakku cinta, tersayang. Nah, time connective-nya in the early morning, within 3 days, for 3 weeks. Nah, kursor Miss nggak nampak ya? Nggak nampak Enggak, kursor Miss. Oh iya, ya. Enggak, Miss. Ya udahlah, nggak nampak. Ini nampak nggak Miss blok gini? Nampak? Enggak, Miss. Enggak, Oh ya udahlah. Enggak, Miss. Memang laptop akselerasi memang. Oke, lanjut. Yang terakhir apa tadi? Action, verbs, melakukan. Nah, ask, meminta. Mereport, ya, approaching, ya, itu ya, beberapa ya. Ada yang mau ditanya lagi? Soalnya kan kalau Miss Blog pun, maksudnya ini ada lagi memang di sini masih banyak lagi dari 5 ini language features-nya, masih banyak lagi dari 5 language features-nya. Tapi sayangnya nggak bisa Miss Blog ya, nggak bisa Miss warnai. Coba Miss warnai gini, nampak? Nggak nampak ya? Nggak, Miss. Oh, yaudahlah. Memang nggak ada Nggak, Miss. ya. Memang daring-daring ini pun tahap apa. Miss nggak pada suka daring-daring ini. Tetap muka memang yang aneh. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Aman semua Nggak ada, langsung Miss. tadi? Oke. Gimana Maruli? Angguk-angguk sepertinya geleng-geleng. Aman. Aman. Oke. Oke, kita lanjut ya ke PPT tadi. Nah, ini yang tadi ya. Oke. Nah, udah sampai exercise aja nih. Nggak terasa ya sama Miss ya. Miss memang banyak cakap, tapi Miss senang gitu. Karena nanti kalian itu, kalau ingin, kalian mau masuk Universitas Negeri Medan nggak? Unimed, mau masuk situ? Nggak mau, Miss. Katanya banyak tugasnya. Kurang tertarik, Miss. Oh gitu ya. Memang sih, Miss. Zaman Miss itu dulu kayak KKNI loh. Mungkin zaman kalian tuh kakak on O, tahu? Kakak on O mungkin. Zaman kalian itu KKNI kami, kakak on O lah kalian mungkin ya. Bagus ya kalau kalian nggak mau masuk Universitas Negeri Medan, sangat disayangkan ya. Karena itu negeri, jadi ya untuk mengurangi biaya apa sih sepertinya. Oke, exercise ya. Pertama, answer the question from the paper that I have given to you in the WAG. Nah, Miss mau share dulu ya exercise-nya. Udah nampak di WAG? Belum, Miss.
Sebentar ya. Udah nampak? Belum, Miss. Udah, Udah, Miss. Miss. Sepertinya HP Dina bermasalah ya, Nak ya. Mungkin jaringan ya, Nak. Oh, baru aja, Miss. Baru aja masuk, Oh Miss. iya, mungkin jaringan, nggak apa-apa. Thank you, Oke. Miss. Ini Miss tunjukkan ya, exercise-nya juga. Nih. Nah, exercise yang pertama. Nih. Jadi yang pertama itu ada the history of Olympic Games. Jadi ini sejarah internasionalnya. Ada internasional, nasional, dan regional. Terus yang kedua itu tadi pertempuran Surabaya. Exercise-nya. Gampang kok exercise-nya ini. Nanti kalau misalnya nggak tahu, jangan tanya Miss ya. Kerjakan sendiri ya. Awas kena nanya Miss. Nggak apa-apa. For further information tanya Miss. Miss ini gimana sih Miss? Gitu. Jangan tanya jawabannya ya. Miss nggak suka tanya jawaban. Tanya aja artinya, tanya Google, ya. Kemudian ada pertempuran Surabaya, kemudian ada juga satu lagi yang dari Sumatera Utara, dari Medan. Ada namanya pertempuran Medan. Ada yang tahu? Medan. Benar Dara. Memang Dara ini masuk sejarah terus ya. Kelas sejarah terus ya, bagus ya, good. Memang akselerasi. Iya, Miss, guru sejarahnya bagus soalnya, Miss. Oh, memang ya. Guru bahasa Inggrisnya bagus nggak? Bagus, Miss, bagus. Oh, bagus ya. Memang akselerasi ini luar biasa. Bangga biasanya. Oke, kita lanjut. Nah, make a historical context can be regional, nasional, internasional. Make to a video, the students present it and send to WAG. Kenapa Jumaida ini? Kasihan juga dia nih, masuk, bolak-balik masuk ya. Sinyalnya mungkin. Ya, work in groups ya. Grupnya udah tahu, 2 orang yang satu grup ya. Suka hati lah mau grup sama siapa. Nanti kalian misalnya Miss kasih, if I divide you in the groups, 2 orang satu grup, terus Miss bilang mungkin kalian berantem jadinya, nggak serak gitu kan? Nangis-nangis, nggak mau, mending pilih sendiri. You choose by your own self. Oke? Ada yang mau ditanya exercise-nya? Kapan, Miss, dikumpul, Miss? Oh iya, kapan dikumpul? Bagus, Dino, bagus. Kumpulnya untuk ini besok bisa, kompromi lah. Karena kan seperti dosen Miss bilang, daring ini kompromi lah tugas gitu. Kalian pun juga banyak kerjaan kan. Miss ini mau PPG lagi. Aduh, Miss ini pening sebenarnya nih ya. Doakan ya, Nak ya. Amin. Jadi kapan mau besok? Janganlah, Miss. Masa buat videonya besok? Videonya kan cuma 2 orangnya. Satu kali gantian ngomongnya. Cop-copnya dari internet. Alah. Susah, Miss. Soalnya daring, Miss, jauh-jauhan. Oh iya, ya udah minggu depan nang sampai cerita ya. Minggu depan, Miss. Iya, minggu depan. Tapi ya double ya. Nah, gitu ada lah, tugas Miss. lagi. Double. Ya. Akselerasi masa gitu. Oke, Miss. Oke, good. Ya, kita lanjut aja ya. Jangan diambil hati ya yang Miss bilang ya. Cuman supaya kalian itu walaupun siang, walaupun nggak makan, tetap semangat. Semangat. Oke, next. Oke, summary ya. Refleksi summary. Apa yang udah kita pelajari hari ini? Mungkin Aldino. Apa yang telah kita pelajari, Dino? Jangan nasi ketawa-ketawa aja. Kita belajar tentang historical recount text, Miss. Yeah. Dari mulai language features-nya, generic structures-nya. Kalau nggak salah saya, generic structure-nya itu pertama orientation, yang kedua event, yang ketiga adalah reorientation. Good. Untuk language features-nya, past tense, adverb, adjective, terus action verbs. Udah itu aja. Yes, Miss. Sampai banyak. Yes, Miss. Ya, thank you Dino. Ada yang lain mungkin? Gimana Maruli? Oh, udah semua dibilang Dino, Miss. Oh, udah semua ya. Memang Maruli ini sangat memperhatikan. Bagus Maruli. Oke, lanjut. Reflection. What do you think about the learning process that we have done today? Good, happy, boring, less fun, pretty fun. Nah, yang mana nih? Ayo, jujur-jujuran aja lah. Nggak usah disogok-sogok. Yang mana?
Siapa yang bilang boring tadi? Dara ya, Dara yang bilang boring tadi. Dara mana sih Dara ini? Siapa yang bilang boring tadi, Dara? Miss, sorry jaringan saya, Miss. Oh, Saya iya, nggak jaringan. tahu tadi apa yang Miss bilang. Oh iya, Juwita seperti yang memperhatikan. Yang mana, Jui? Bukan saya yang bilang boring, Miss. Yo, bukan Dara ternyata. Happy ya? Si Dino, Miss, yang boring nggak jadi, Miss. Iya, thank you Kan ya. happy, Miss. Happy, Miss. Oh, Happy, Miss. happy ya. Miss tahu kok. Miss memang happy-happy aja. Oke, nampaknya teksnya ini. Are you able to understand well our discuss? Ngerti, mudah dimengerti, susah dimengerti. Yang mana? Ini sebagai masukan sama Miss ya. Enough lah, Miss. Enough Enough understand. ya, enough understand. Thank you. Gimana? Yang lain? Sri, Miss manggilnya Sri apa Yuni nih? Apa Cia? Yang mana nih, Miss? Butet, Miss. Sri, Miss. Apa baru nih? Kayaknya cinlok ini ya. Apa gimana ini? Coba dulu. Ya, gimana Cia? Yang mana? Understand, Miss. Enough Oh, understand. Oke, thank you. Mungkin itu sudah mewakili ya. Oh, satu lagi lah Miss mau nanya. Kayaknya hilang sudah. Jumaida nih, Jumaida. Ayo Jumaida. Coba yang mana? Jumaida kan Enough baru masuk. understand, Iya, Miss. thank you. Apa tadi Dino? Kayaknya Dino ngomong tadi. Apa tadi Dino? Jumaida mungkin kurang paham, Miss. Soalnya dia keluar masuk kelas tadi, Miss. Oh iya, nanti diajari ya Dino ya di WhatsApp ya. Miss percaya kamu kok ya. Oke, Miss. Pleasure, Miss. Oke, thank you Maruli. Oh Dino, salah Miss ya. Oke lanjut. Nah, Maybe it's right, Miss. impressionnya apa, kesannya? Ya sama aja sebenarnya ya. Udah Miss simpulkan aja gitu. Yang udah ngerti, terima kasih kan sudah ngerti. Nambah ilmunya nggak? Nambah ya sepertinya. Terus senang juga. Oke, nah kalian kan minta minggu depan. Miss. Ya, kan minta minggu depan kan apanya, pengumpulannya. Nah, ini ada homework-nya ya, juga minggu depan juga. Mana dia, Nak? Nah, ini dia rupanya, hilang dia rupanya. Nah, ini dia nampak. Jadi homework-nya juga di konteksnya sendiri ya, individually, according to your country ya, negara kalian. Banyak ya. Ada Medan Area, Pertempuran Surabaya, Rengas Dengklok, apa itu naik-naikkan bendera, kemerdekaan. Rengas Dengklok tahu? Siapa coba Rengas Dengklok? Tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Katanya belajar sejarah. Mana tadi yang belajar sejarah? Yang rumah tempat persembunyian itu ya, Miss, bukan, Miss? Iya, penculikan ya. Penculikan ya, bahasa kasar penculikan, pengamanan sebenarnya itu. Kalian jangan mau dibodoh-bodohi, diculik-culik itu. Nggak ada diculik-culik itu sebenarnya ya. Diamankan mereka. Ya. Miss yang bilang. Iya, diamankan. Siapa diamankan? Siapa Cia? Dari tadi yang ketawa-ketawa terus Miss tandai nih, tengoklah. Siapa tadi? Siapa Cia yang diamankan? Maruli, Aldino, yang mana Cia? Soekarno, Miss. Iya, Soekarno dan Hatta. Gitu ya, oke. Mungkin itu saja ya. Hari ini, Miss harap kalian itu mengerti dengan sedikit candaan, dengan sedikit cerita-cerita aneh dari Miss. Thank you for today. Stay healthy, my student, everyone. Thank you for coming to my class. Thank you for the participants. Please lead the way, Aldino, to close our meeting today. Pray ya, Miss ya. Berdoa ya, Miss. Iya, doa untuk tutup. Udah siap kita belajar. Kan mau belajar lagi ya? Apa kok semangat kali kayaknya ini? Yalah, Miss. Berdoa aja ya, Miss ya. Oh ya, berdoa kita yuk. Oke, sebelum kita mengakhiri kelas kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Jangan lupa ya, PR-nya tadi ngapain? Coba, siapa tadi yang ingat PR-nya? Ngapain tadi? Exercise. Buat video. Salah satunya bikin video, Miss. Iya, pinter. Terus satu lagi buat yang individual ya. Minggu depannya dikumpulnya di mana? Dikumpulnya di mana tadi? Berdasarkan negara. Iya, di mana dikumpulnya tadi? Oh enggak, udahlah.
WA group, Miss. WA group. Bagus. WA group. Jangan ketawa-ketawa, Cia ya, nak ya. Nanti kita ketawa-ketawa lagi ya. Oke, see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my student. See you, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Miss. Thank you, Miss.